Salam sejahtera bagi sekalian umat beriman dimanapun kita berada. Hari ini Sabtu, tanggal 2 November 2024. Kasih karunia yang dari Allah Bapa senantiasa menyertai saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pagi ini, saudara, diangkat dari kitab Nabi Yesaya, pasal 50 ayat yang keempat. Ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pagi ini kita diingatkan bahwa memang ada sekian banyak organ tubuh kita yang sama pentingnya sebagai kelengkapan pemberian Tuhan. Ternyata ada dua anggota tubuh yang sepertinya lebih khusus. Kedua anggota tubuh itu yang dimaksud adalah memang lidah dan telinga. Lidah atau mulut untuk berbicara, sedang telinga buat mendengar. Pada saat tertentu, fungsi keduanya bisa melenceng untuk hal-hal yang tidak terpuji. Sengaja atau tidak, lidah acap dipakai untuk mencerca, bisa menghina dan menjelekkan seseorang atau kelompok tertentu. Lidah pun boleh menyudutkan orang lain, saudaraku, dengan kemarahan atau bahkan menjatuhkan harga diri seseorang. Sedangkan telinga boleh juga disalahgunakan, mendengar suara yang diciptakan atau menciptakan sepak terjang yang buruk. Sesuatu yang didengar menjadi pengaruh bagi jiwa dan hati seseorang untuk turut memperkeruh masalah. Bahkan tidak jarang, saudara, terjadi akibat mendengar sesuatu hal yang salah atau kabar burung yang diviralkan menjadi termakan opini publik yang dianggap menjadi sebuah kebenaran, padahal isi di dalamnya adalah hoaks semata. Saudara, Nabi Yesaya mengingatkan bagi siapapun yang disebutkan dengan murid Tuhan, hendaklah lidah bermanfaat untuk mengangkat orang keluar dari ketidakmampuannya, menguatkan orang yang sedang dalam kelemahan. Begitu banyak orang yang terpuruk akibat kegagalan, kerugian, kekalahan dalam berbagai kompetisi kehidupan ini. Namun biarlah lidah berperan aktif, mengeluarkan kata-kata untuk membangun, berucap bahasa memberi semangat bagi orang yang sedih, yang letih dan lesu, yang sedang dirundung berbagai persoalan. Bahkan memberi penguatan bagi mereka yang sedang dirundung malang dan kesedihan, saudara. Terutama bagi yang baru saja kehilangan orang yang sangat dikasihinya. Biarlah lidah kita boleh melahirkan kata-kata nasihat atau motivasi buat mereka yang sedang ada di ambang keputusasaan, sehingga membuat orang yang terjatuh semangatnya boleh bangkit kembali untuk boleh menyingsingkan lengan baju dan kembali beraktivitas lagi. Sementara itu, sebagai orang beriman, kita dianugerahi Tuhan telinga agar kita boleh mendengar suaranya. Telinga berfungsi membangkitkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Sang Pengasih. Jadi itu bukan kita pakai mendengar suara hasutan untuk membenci orang lain. Bukan juga untuk menerima suara yang mengajak kita bertindak merugikan orang lain. Telinga untuk suara Tuhan, suara kebenaran. Dari telinga turun ke hati, melahirkan kelemah lembutan, mendorong kita menjadi murid yang taat dan setia atas kebenaran kuasa firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
hidup kita ini, kalau itu hidup kita kini dan masa depan, ternyata sangat ditentukan oleh suara siapa yang kita dengar. Sekaligus corak isi seperti apa yang diterimanya. Contohnya, seseorang yang sejak kecil terbiasa mendapat bentakan atau suara kecaman orang tuanya, niscaya kelak kepribadiannya kurang percaya diri. Kerap dibayangi rasa takut jika hendak bertindak. Hingga pada etape masa dewasa, apa yang didengarnya membayang-bayangi sikapnya. Beda saudara dengan anak yang terbiasa telinganya mendengar suara orang tua yang apresiatif, memuji saat dia bertindak baik, maka sifat dan perilakunya akan lebih baik dan pasti akan lebih sehat di masa yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan sedianya kita mendengar suara Tuhan, maka akan membentuk karakter atau watak pemuritan yang benar-benar memiliki disiplin rohani. Di sanalah iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan boleh terpelihara dengan baik, dengan terbuka atas suara sesama yang menyemangati kita, akan mendorong kita berjalan ke arah yang tepat. Perlu kita ingat saudaraku, janganlah jenuh dan lelah memberi suara yang lembut dan menyejukkan bagi orang yang ada di sekitar kita. Khususnya di sepanjang hari ini, hari Sabtu ini saudara, apapun yang harus kita kerjakan, baik mereka yang mengasihi kita dan yang kita kasihi, bahkan kepada mereka yang sekaligus membenci kita, niscaya suara yang baik, lembut, dan benar sungguh akan memberi dorongan. Semuanya tidak akan sia-sia, tidak akan percuma, karena Tuhan pasti menjadikannya sebagai berkat bagi kehidupan orang yang menerimanya. Melalui pandangan imajiner Yesaya pagi ini, kita diajak untuk bijak dalam mendengar dan hati-hati saudaraku dalam berucap, sehingga telinga dan lidah kita membawa sukacita dan kebahagiaan. Di sanalah Tuhan semakin dimuliakan. Inilah doa kita. Tuhan, karuniakan kami lidah yang bermanfaat bagi sesama. Mampukan kami menciptakan suara yang nyaman dan damai sejahtera-Mu saat kapan dan dimanapun kami berbagi rasa. Jadikan telinga kami terbuka untuk mau mendengar Engkau penuh kebenaran. Itu pula lah yang kami suarakan bagi orang di sekitar kami, biar kami menjadi bagian dari berkat-berkat-Mu. Amin.
Sa